perbedaan yang pertama, secara konseptual, perbedaan pekerjaan dengan profesi itu terletak pada kriterianya. Jelaskan. Untuk perbedaan yang pertama itu ada di definisi. Pekerjaan adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan ataupun imbalan, baik itu secara sementara, tetap, formal maupun informal. Profesi adalah suatu jenis pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, pendidikan formal tertentu, serta kode etik profesi yang harus dipatuhi. Yang kedua, kualifikasi dan pendidikan. Pekerjaan tidak selalu memerlukan pendidikan formal ataupun keahlian khusus. Contohnya seperti buruh harian, tukang sapu, ataupun penjaga toko. Profesi memerlukan pendidikan dan pelatihan khusus yang terstruktur serta diakui secara resmi, misalnya seperti dokter, pengacara, guru, akuntansi, dan lain-lain. Yang ketiga ada standar kompetensi. Pekerjaan, standar kompetensinya bisa sangat fleksibel dan tergantung kebutuhan pemberi kerja. Profesi memiliki standar kompetensi dan sertifikasi yang jelas dan biasanya diatur oleh organisasi profesi atau lembaga tertentu. Yang keempat, kode etik. Pekerjaan umumnya tidak terikat pada kode etik yang ketat meskipun tetap dituntut untuk bertanggung jawab dan jujur. Profesi terikat pada kode etik profesi yang mengatur perilaku, tanggung jawab sosial, serta hubungan dengan klien dengan masyarakat. Yang kelima, lembaga pengatur. Pekerjaan tidak selalu memiliki lembaga pengatur dan organisasi resmi. Profesi diatur oleh organisasi profesi yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin, praktik, mengawasi, serta menjatuhkan sanksi jika ada pelanggaran. Yang keenam, tujuan utama. Pekerjaan fokus utamanya adalah untuk mencari nafkah atau penghasilan. Profesi selain untuk mencari nafkah juga mengandung unsur pengabdian kepada masyarakat melalui keahlian yang dimiliki. Menurut Franz Fahmi Suseno, setiap profesi hukum dituntut memiliki nilai moral yang kuat untuk mendasari kepribadian profesional hukum. Jelaskan singkat nilai moral tersebut. Menurut Franz Fahmi Suseno, profesi hukum baik itu hakim, jaksa, pengacara, atau aparat penegak hukum lainnya harus berlandaskan pada nilai-nilai moral yang kuat agar dapat menjalankan tugasnya secara adil, manusiawi, dan bertanggung jawab. Profesi hukum tidak dapat dilepaskan dari dimensi etika karena menyangkut nasib, hak, dan martabat manusia. Tanpa landasan moral, hukum bisa menjadi alat kekuasaan yang kejam dan tidak berpihak pada keadilan sejati. Nilai-nilai moral yang dimaksud mencakup beberapa hal penting, yaitu yang pertama, kejujuran. Seorang profesional hukum harus jujur dalam mencari dan mengungkap kebenaran. Ia tidak boleh memanipulasi fakta hukum atau menyesatkan proses peradilan demi kepentingan pribadi atau pihak tertentu. Kejujuran merupakan fondasi dari kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Yang kedua, integritas. Integritas berarti kesatuan kata, pikiran, dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai etis. Seorang ahli hukum harus tetap teguh memegang prinsip meskipun berada dalam tekanan, godaan, atau ancaman. Ia tidak bisa bersikap kompromistis terhadap praktik-praktik yang melanggar hukum atau merugikan keadilan. Yang ketiga, tanggung jawab. Profesi hukum membawa konsekuensi moral yang besar karena menyangkut kepentingan banyak orang. Oleh karena itu, setiap keputusan dan tindakan harus dilakukan dengan penuh kesadaran akan dampaknya terhadap keadilan, hak asasi manusia, dan tata tertib sosial. Tanggung jawab ini mencakup juga kesetiaan terhadap hukum dan konstitusi. Yang keempat, keadilan. Tujuan utama dari hukum adalah menegakkan keadilan. Seorang profesional hukum tidak boleh memihak pada kekuasaan, uang, atau kepentingan sempit, melainkan harus berpihak pada nilai keadilan yang substansial, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Yang kelima, keberpihakan pada kebenaran dan martabat manusia. Hukum harus berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang profesional hukum tidak boleh melupakan bahwa manusia bukan sekedar objek hukum, melainkan subjek yang memiliki martabat. Oleh karena itu, semua proses hukum harus menghormati hak-hak dasar setiap individu. Franz Magnus menekankan bahwa tanpa nilai-nilai moral ini, hukum akan kehilangan jiwanya dan hanya menjadi aturan kosong yang bisa disalahgunakan. Oleh karena itu, pembentukan pribadi yang bermoral merupakan aspek penting dalam pendidikan dan pembinaan profesi hukum. Selanjutnya, upaya peningkatan mutu profesi hukum menghadapi beberapa kendala serius yang bersifat struktural maupun moral. Beberapa kendala tersebut antara lain, yang pertama, kurangnya integritas dan etika profesional. Masih banyak oknum dalam profesi hukum yang terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme, penyalahgunaan wewenang, serta lemahnya komitmen terhadap keadilan membuat citra profesi hukum tercoreng. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan yang belum optimal. Kurikulum pendidikan hukum di banyak institusi masih terlalu teoritis dan kurang menekankan pada pembentukan karakter serta etika profesi. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi para praktisi hukum belum merata dan tidak selalu berkualitas. Yang ketiga, pengaruh kekuasaan dan kepentingan politik. Lembaga-lembaga hukum seringkali tidak independen karena terpengaruh oleh kekuasaan politik atau tekanan dari pihak berkepentingan. Hal ini menghambat proses hukum yang adil dan objektif. Yang keempat, penegakan hukum yang lemah dan tidak konsisten. Aparat penegak hukum tidak jarang menerapkan hukum secara tebang pilih. Hal ini merusak kepercayaan publik dan menciptakan ketimpangan dalam perlakuan hukum. Yang kelima, minimnya pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran etik. Mekanisme pengawasan terhadap pelanggaran kode etik profesi hukum seringkali tidak berjalan efektif. Akibatnya, pelanggaran yang terjadi tidak ditindak tegas, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Yang terakhir, komersialisasi profesi hukum. Beberapa oknum menjadikan profesi hukum sebagai sarang, mencari keuntungan pribadi, mengabaikan nilai-nilai keadilan dan pelayanan publik. Singkatnya, kendala dalam profesi hukum bersumber dari persoalan moral, kelembagaan dan budaya hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada prinsip keadilan dan profesionalisme. Kode etik perlu dirumuskan secara tertulis karena alasan-alasan berikut, yaitu yang pertama, sebagai pedoman tertulis yang jelas. Kode etik memberikan acuan yang jelas dan konsisten bagi para anggota profesi dalam bertindak. Yang kedua, menjamin kepastian dan keseragaman. Dengan adanya kode etik tertulis, setiap anggota profesi memiliki standar moral. Yang ketiga, alat pengendali dan pengawasan. Kode etik tertulis dapat digunakan oleh lembaga atau organisasi profesi untuk mengawasi dan menilai apakah seorang anggota melanggar aturan atau tidak. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan publik. Masyarakat akan lebih percaya bahwa anggota profesi bertindak dengan standar etika yang tinggi. Yang kelima, sebagai dasar pemberian sanksi. Jika ada pelanggaran, kode etik tertulis menjadi dasar hukum internal untuk memberi sanksi secara adil dan objektif kepada pelaku. Yang keenam, mendorong profesionalisme. Tidak hanya berdasarkan aturan hukum, tetapi juga pada nilai moral dan tanggung jawab sosial yang tertulis. Jadi, dalam praktiknya, setiap profesi seringkali menghadapi berbagai tantangan dan tekanan yang menyebabkan kecenderungan untuk tidak mentaati kode etik. Salah satu penyebab utama adalah konflik antara kepentingan pribadi dan tuntutan profesional. Misalnya dalam situasi tertentu, seseorang profesional mungkin tergoda
untuk mengejar keuntungan materi atau posisi, sehingga mengabaikan nilai-nilai moral dan etika profesinya. Selain itu, lemahnya internalisasi nilai-nilai etika dalam diri pelaku profesi juga menjadi penyebab. Banyak anggota profesi yang menganggap kode etik hanya sebagai formalitas administratif, bukan sebagai pedoman moral yang harus dijunjung tinggi. Ketika etika hanya dijadikan aturan tertulis tanpa permasalahan dan kesadaran mendalam, maka pelanggaran menjadi lebih mudah terjadi. Faktor lain adalah lemahnya pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran kode etik. Jika suatu pelanggaran tidak ditindak dengan tegas, maka hal tersebut akan menimbulkan pembiaran dan menjadi kebiasaan buruk dalam lingkungan profesi. Ketika pelanggaran dibiarkan tanpa konsekuensi yang jelas, profesional lain pun menjadi tidak takut untuk melakukan hal yang sama. Terakhir, dinamika dunia kerja yang kompleks juga turut mempengaruhi banyak profesional dihadapkan pada dilema etika, tekanan dari atasan, persaingan yang ketat, atau sistem kerja yang tidak mendukung integritas. Dalam situasi seperti itu, tanpa keteguhan prinsip moral yang kuat, seseorang dapat dengan mudah tergelincir pada tindakan yang tidak etis. Dan demikian, pelanggaran kode etik dalam praktik profesi bukan hanya disebabkan oleh individu yang tidak bermoral, tetapi juga oleh sistem dan lingkungan yang belum sepenuhnya mendukung